Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Inta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tuntas mengenai sholat jamaah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih pada pembahasan mengenai sholat, yaitu sholat musafir, dan juga apabila masih ada waktu yang cukup kan kita lanjutkan pada pembahasan sholatul jum'ah. Mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, pada ulama-ulama Islam, dan juga kepada mu'allif kitab Ghaya wa Taqrib dan juga mu'allifah kitab Inta'ul Asma. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala dina salihah kulun taribah naqa'ufkun ala dina salihah wa kuluniyatin taibah naqa'umafukun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal qasrus sholati wa jam'uha. Qasar salat dan jamak salat. Nah, di kitab Ghaya wa Taqrib, bab ini dikategorikan atau diberi nama sebagai bab qasar salat dan jamak salat. Nah, adapun di Inta'ul Asma diberi judul sholatul musafir, sebab yang diterangkan di sini yang boleh menjamak dan mengqasar adalah para musafir. Nah, wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati ar-ruba'iyyati bi khamsi syara'id. Nah, bagi orang yang bermusafir, melakukan perjalanan, dibolehkan qasar salat, meringkaskan salat ar-ruba'iyyah yang berjumlah rakaat 4. Nah, di sini berarti ada zuhur, asar, kemudian isya. Bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Nah, qasar salat ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ada di surat An-Nisa. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Nah, di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas sholat. Nah, apabila kalian khawatir terhadap fitnahnya orang-orang yang kafir. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ya'la bin Umayyah. Nah, Ya'la bin Umayyah ini suatu ketika bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, di ayat ini kan disebutkan bahwa mengqasar salat ini kalau kita takut fitnahnya orang kafir, sedangkan kita sekarang sudah dalam keadaan aman.
Maka kemudian Umar bin Khattab penasaran dan menanyakan hal itu ke Rasulullah SAW karena dia sendiri tidak punya jawaban yang menenangkan jiwanya, yang memuaskan keingintahuannya. Nah, dia nggak bisa menjawab. Maka tanya kepada Rasulullah SAW, Umar bin Khattab ini. Kemudian Rasulullah menjawab, Sadaqatun. Asaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Nah, ini adalah sedekahnya Allah kepada kalian. Bahwa keringanan untuk mengqashar salat bagi orang-orang yang melakukan safar itu adalah sedekah dari Allah. Meskipun pada awalnya itu diperuntukkan jika kita dalam keadaan tidak aman dari gangguan orang-orang kafir. Nah, kita sekarang sudah dalam keadaan aman, tapi hukum kebolehan mengqashar salat ini masih tetap berlaku. Nah, kemudian bi khamsi syara'id an yakuna safaruhu bi ghairi maksiatin. Nah, bahwa di sini ada 5 syarat seseorang musafir yang dalam perjalanan itu dibolehkan mengqashar salat. Yang pertama, bahwa perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Tidak untuk maksiat. Untuk sesuatu yang melanggar syariatnya Allah Ta'ala. Kalau sesuatu itu mubah, maka boleh mengqashar. Untuk misalkan rekreasi, maka itu boleh mengqashar. Kenapa? Karena ada kaidah dalam fikih ini. Ada kaidah fikih yang menyebutkan ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu ya, tidak berlaku bagi hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Nah, sedangkan qashar ini termasuk keringanan. Karena sebenarnya yang wajib adalah sholat 4-4 di zuhur, asar, kemudian di isya. Nah, maka bagi yang safarnya itu untuk maksiat, misalkan untuk ingin merampok, untuk membegal, nah itu tidak boleh mengqashar sholat. Termasuk juga semua keringanan bagi orang yang safar selain qashar, jamak. Kemudian mashu khufain, membasuh, mengusap sepatu ya, ketika sedang bersafar. Nah, kalau safarnya maksiat, maka jeda waktunya 1 hari, sama seperti orang yang mukim, tidak seperti orang yang safar, yang jeda waktunya kebolehannya itu lebih lama dibandingkan orang yang mukim. Kemudian yang kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, yang pertama tadi safarnya tidak maksiat, yang kedua jaraknya minimal ya 16 farsakh. Nah, 16 farsakh ini, farsakh itu adalah hitungan jarak orang-orang Arab di masa lalu. Nah, kalau dikurskan menjadi kilometer, maka ini kemudian menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang memberi standar minimalnya itu adalah 80 km. Ada juga yang kemudian yang mengkurskan menjadi 82,5 km. Nah, ini boleh Anda memilih yang 80 atau 82, tidak masalah. Karena ini ada pendapatnya masing-masing. Nah, kalau yang ada di Imtaul Asma ini disebutkan bahwa 16 farsakh itu adalah 82,5 km. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari
bahwa sahabat Ibnu Umar dan kemudian Ibnu Abbas, beliau berdua mengqashar sholat jika perjalanannya itu 16 farsakh. Nah, kemudian hitungan yang 16 farsakh ini, untuk 82,5 km, itu hitungan bukan pulang pergi, tapi hitungan dari kediaman kita ke arah tujuannya. Jadi yang dihitung itu adalah jarak dari berangkat ini sampai tujuan. Jadi bukan pulang pergi. Jadi hitungan pulang pergi itu, kalau pulang pergi itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu jumlah berangkatnya saja. Wa tuhsabul masafatu ba'da mujawazatihi madinatahu au qaryatahu illam takun muttasilatan bi ghairiha. Fa in kana muttasilatan ishtarata mujawazatu ma ittasalat bihi. Fa in jawazahu qasara hina idzin hatta law lam yamdi illa bi bid'ata amtar ma dama qasidan li masafatil qasri. Jadi jarak ini dihitung setelah kita keluar dari kota. Jadi bukan keluar dari rumah, ya, keluar dari kota. Au qaryatahu in lam takun muttasilatan bi ghairi. Atau kalau misalkan kampung kita itu terpencil. Sekitar kampung sekitar itu hutan atau sawah, bukan pemukiman. Nah, baru itu dihitung sejak kita keluar dari kampung kita. Tapi kalau misalkan kita tinggal di tengah kota yang padat penduduk, yang kampungnya itu saling bersambung-sambung, maka yang dihitung adalah ketika kita keluar dari kota, keluar dari kotanya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna muaddiyan lis-sholati rubaiyah. Nah, yang ketiga yaitu sholatnya yang dilakukan adalah sholat yang berrokaat 4 dan dilakukan adaan, bukan qadha. Kecuali mengqadha sholat yang ditinggalkan saat safar itu. Nah, ini baru beda. Maksudnya apa? Nah, misalkan Anda sholat zuhur dan asarnya itu terlewat karena misalkan bisnya nggak berhenti kecuali di waktu maghrib. Nah, ini kan terlewat. Nah, maka boleh Anda mengqashar sholat di waktu maghrib dalam keadaan qadha. Niatnya qadha. Ya, zuhur asarnya diqadha di waktu maghrib ketika istirahat tadi. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau misalkan Anda punya hutang sholat zuhur dan asar di rumah kemarin, hari ini Anda melakukan perjalanan, kemudian mau qadha di saat perjalanan itu, maka tidak boleh diqashar. Qadha yang ditinggalkan kemarin waktu di rumah itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan qashar, harus full 4 rakaat. Nah, ini maksudnya. Nah, bahwa qadha boleh, qadha qashar, tapi qadhanya itu atas sholat yang ditinggalkan saat perjalanan juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Atau sholatnya memang benar-benar di waktu itu. Nah, ini juga tidak masalah. Yang keempat, anyan wal qasra ma'al ihram. Nah, harus meniatkan melakukan qasar di saat takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram pertama itu sudah diniatkan bahwa memang dia akan sholatnya 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Tidak boleh
meniatkan qashar di tengah-tengah sholat. Jadi harus di awal sholat. Wa alla ya'tama bimuqim. Dan tidak boleh seorang yang mengqashar sholat bermakmum kepada orang yang tidak berqashar sholat, tidak mengqashar sholat. Nah, nggak boleh kita yang sholatnya 2 rakaat, ya kan, kita ini karena mengqashar makmum kepada yang tidak mengqashar sholat. Nah, tapi kalau dibalik boleh. Anda mengqashar sholat, makmumnya tidak mengqashar, sholatnya full. Nah, itu boleh. Tapi kalau orang yang imam itu yang full, makmumnya qashar, nah nggak boleh. Kemudian ini bukan berarti orang yang safar, yang musafir, tidak boleh bermakmum kepada yang mukim, mutlakon, bukan begitu maknanya. Ini kalau dalam kondisi musafirnya itu ingin mengqashar. Kalau misalkan Anda bermakmum kepada orang yang mukim, tapi Anda tidak mau mengqashar. Anda musafir mau bermakmum kepada orang yang jamaah di masjid. Tapi Anda tidak mengqashar, hanya menjamak saja. Nah, itu boleh. Anda boleh bermakmum ke orang yang mukim. Kita hanya menjamak, tidak mengqashar. Nah, boleh. Yang nggak boleh kalau musafirnya itu mengqashar, kemudian imamnya itu lengkap rakaatnya. Nah, itu yang nggak boleh. Maka dalam keadaan ini boleh misalkan ada yang musafir sholat Jumat berjamaah bersama masjid di tempat perjalanan itu. Nah, boleh makmum kepada mereka karena rakaatnya sama. Ya. Kemudian nanti setelah salam yang musafir tadi bisa langsung berdiri dan sholat jamak dengan asar. Nah, ini boleh. Wa yajuzu. Nah, ini kemudian ini tadi kita membahas mengenai qashar sholat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan menjamak. Nah, wa yajuzu lil musafir an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqtin ayyihima syaa. Nah, boleh bagi seorang yang musafir menjamak zuhur dan asar wa bainal maghrib wal isya fi waqtin ayyihima syaa. Dan juga maghrib dan isya di waktu yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Bisa menjamak takdim, juga bisa menjamak takhir. Kalau jamak takdim berarti di waktu awal. Zuhur sama asar berarti di waktu zuhur. Nah, kalau jamak takhir, zuhur sama asar di waktu asar. Nah, jamak ini, kebolehan menjamak itu tidak hanya berlaku bagi orang yang dalam perjalanan. Ini juga dibolehkan di keadaan lain. Di sini disebutkan ada satu lagi keadaan yang membolehkan seorang menjamak, yaitu saat adanya hujan deras. Nah, ini boleh menjamak takdim tapi. Kalau orang yang hujan itu boleh menjamak takdim. Ada lagi jam'us shalah min ghairi sabab. Ini ada juga pendapat yang membolehkan menjamak sholat tanpa sebab. Bisyartin alla yaj'alahu adatan. Syaratnya tidak boleh dijadikan kebiasaan. Jadi syaratnya tidak boleh kebiasaan. Itu boleh menjamak sholat karena ada kepentingan. Misalkan ada hajat pernikahan. Itu boleh menjamak. Asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Nah, saat hajatan pakaiannya itu harus pakai pakaian resepsi yang ribet, tidak bisa dilepas, apalagi yang wanita ada kosmetik. Nah, itu boleh menjamak. Menurut mazhab Syafi'i itu ada qaul, ada pendapat yang membolehkan menjamak asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Boleh dijamak.
hanya di saat tadi hajatan itu. Ini di sini wa yushtaratu li jawazil jam'i. Kemudian ada syarat seorang itu dibolehkan menjamak. Sebagaimana tadi seorang yang melakukan qashar itu ada syarat-syaratnya. Nah, ini juga untuk menjamak juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu sama seperti tadi, perjalanannya panjang. Panjang berarti di atas 82,5 km. Nah, yang kedua kemudian fi ghairi maksiyah. Safarnya, perjalanannya tidak untuk maksiat. Kemudian kalau ingin menjamak takdim, maka ditambah 4 syarat lagi. Selain yang tadi, selain perjalanannya panjang, kemudian tidak untuk maksiat, tambah lagi 4 syarat lagi, yaitu an yuratiba baina sholataini bi an yusalliya dhuhra mathalan tsumma al-'asr. Ini kalau jamak takdim itu harus urut sholatnya. Misalkan jamak zuhur dan asar di waktu zuhur kan. Nah itu harus urut. Harus zuhur dulu kemudian asar. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir boleh nggak urut. Asar dulu baru zuhur boleh. Atau zuhur dulu baru asar boleh. Kalau jamak takdim harus urut. Nah, ini tambahan syaratnya. Jadi yang pertama tadi perjalanannya harus panjang. Kemudian yang kedua tidak untuk maksiat. Yang ketiga sholatnya dilaksanakan secara urut. Kemudian yang kedua an yanwil jam'a fi sholatihi al-ula walau akharaha an takbiratul ihram wa nawaha asna'a sholatihi al-ula jaza aidan la ba'daha. Harus meniatkan untuk menjamak sholat ketika di sholat yang pertama. Tidak boleh sholat pertama sudah selesai, baru mau berdiri lagi, nah, baru niat jamak. Nah ini nggak boleh. Harus diniatkan pada saat sholat yang pertama. Zuhur sama asar berarti di sholat zuhurnya sudah diniatkan hendak menjamak. Kemudian yang ketiga, an yuwaliya bainahuma. Falau fasalla bainahuma biwaqtin tawilin urfan, batal al-jam'u wa shalla kulla sholatin biwaqtiha. Nah. Yang kelima berarti ya. Yang kelima, syarat yang kelima yaitu ketika menjamak sholat di jamak takdim sholat itu harus berturut-turut, berurutan, kemudian tidak ada jeda. Yuwaliyah itu tidak ada jeda. Berterusan, tidak ada jeda. Setelah salam zuhurnya salam selesai langsung berdiri, langsung qomat dan lanjut sholat. Tidak boleh ada pemisah di antara sholat yang dijamak tadi. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir boleh ada jeda. Kalau jamak takdim tidak boleh, harus berturut-turutan, berterusan. Ini sholatnya harus berturutan, tidak boleh ada jeda. Kalau jamak takdim, ya. Kalau misalkan ada jeda di antara zuhur dan asar tadi yang dijamak, atau maghrib dan isya di jamak takdim, ada jeda di antara keduanya, maka sholatnya jamaknya batal. Harus dilakukan sholat itu di waktunya masing-masing. Nggak sah jamaknya. Ini kalau ada jeda, maka tidak boleh ada jeda. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an yaduma safaruhu hatta yuhrima fis tsaniyah. Falau nawa liqamah aw wasala madinata iqamatihi qabla ihrami bis tsaniyah lam yajuz al jam'a. Nih. Yang syarat terakhir yaitu perjalanannya
perjalanannya harus memanjang sampai takbiratul ihramnya yang kedua. Di takbiratul ihram di sholat yang kedua. Jadi kalau misalkan dalam kita perjalanannya itu di sholatnya itu di atas kendaraan misalkan, di atas kendaraan, kemudian sebelum takbiratul ihram untuk sholat yang kedua kok sudah nyampe di tujuan, maka sholatnya yang jamak tadi batal. Nanti harus sholat lagi di waktu yang aslinya. Nah, jadi perjalanannya itu harus memanjang sampai masuknya takbiratul ihram di sholat yang kedua. Adapun kalau menjamak takhir, nah, kalau menjamak takhir, maka syaratnya selain dua tadi yang awal, yaitu harus safarnya itu jauh, towil, panjang, 82,5 km. Yang kedua tidak untuk maksiat. Nah, ditambah lagi an yanwiya jam'at takhir fi waktu sholatil ula. Harus meniatkan jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Jadi misalkan Anda mau menjamak takhir di waktu asar, maka harus meniatkan jamak takhir ketika belum selesainya waktu sholat maghrib. Begitu juga mau jamak takhir maghrib mau menjamak takhir zuhur sama asar, misalkan mau menjamak takhir zuhur sama asar, maka harus meniatkan jamak takhir di waktu zuhur. Nah, kalau misalkan tidak sempat membaca niat, nah maka nanti zuhurnya itu dianggap lalai, harus qadha nanti, menjadi qadha, tidak menjadi jamak. Begitu juga mau menjamak takhir maghrib sama isya, maka harus meniatkan jamak takhirnya di waktu maghrib. Nah, ini biasanya orang lalai ini. Banyak orang lalai, tidak teliti dalam hal ini. Maka di dalam perjalanan harus ada yang mengingatkan kepada kawan-kawannya. Kalau udah masuk waktu zuhur, niatnya jamak takhir, jamak takhir. Nah, atau maghrib, niatnya jamak takhir, niat jamak takhir. Untuk menjaga-jaga, kalau misalkan nggak dapat tempat sholat di perjalanan yang dekat, di jarak yang dekat. Untuk menjaga-jaga, nanti kalau misalkan nggak dapat masjid terdekat di waktu zuhur misalkan, nggak dapat masjid terdekat di waktu maghrib misalkan, maka bisa menjamak takhir. Nah, ini harus diteliti, harus diingat bagi siapa yang bepergian. Jadi harus dijaga. Karena meskipun orang itu niat di zuhur untuk menjamak takhir, kemudian ternyata nggak jadi jamak takhir, terus kemudian jamak takdim, boleh saja. Orang niat di waktu maghrib mau menjamak takdim, ternyata orang di waktu maghrib mau menjamak takhir, sudah niat mau jamak takhir, ternyata berhenti duluan dan akhirnya jamak takdim. Nah, boleh saja berubah. Karena yang penting di niatnya itu apa? Yang dituntut ketika melakukan jamak takhir itu ingatnya sholat di waktu yang pertama. Itu hanya diminta untuk ingat saja. Kalau misalkan niatnya berubah, nggak masalah. Sholat zuhur, mau jamak takhir zuhur sama asar di waktu asar, sudah niat di waktu zuhur. Tiba-tiba kok busnya berhenti di waktu zuhur, akhirnya nggak jadi jamak takhir. Kemudian sholat jamak takdimnya, zuhur sama asar jadinya takdim, nggak jadi jamak takhir, nggak masalah. Nggak masalah itu. Nah.
Fa in akhkharaha li waqti tsaniyah duna an yanwiyal jam'a bi waqtiha asima wa waqa'at qada'an. Jadi yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau terlupa tidak niat di waktu awal maka menjadi qadha salatnya dan dosa karena dianggap lalai dari salatnya. Wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Nah, bagi orang yang tidak dalam keadaan safar, yang ada di kediamannya, kemudian sholat di masjid, dan ketika di masjid itu ternyata hujan deras ketika jamaah. Boleh menjamak takdim sholat antara zuhur sama asar dijamak di waktu zuhur, atau maghrib sama isya di waktu maghrib. Jadi dijamak takdim, boleh. Wa yashtaratu fihi syurutul jam'i bi waqtil ula. Syarat-syaratnya sama seperti syaratnya jamak takdim di waktu safar. Tadi apa? Bahwa harus urut, kemudian tidak boleh ada jeda, kemudian niatnya ketika di sholat yang pertama. Itu semua syarat-syaratnya sama. Ya. Ditambah lagi, ada tambahannya, yaitu an yujad al-matar awwala sholataini wa indas salami minal ula. Bahwa hujannya itu harus memanjang masa hujannya dari mulai sholat pertama sampai takbiratul ihram di sholat yang kedua. Nah, di awal sholat yang kedua. Kalau misalkan sholat yang pertama kemudian salam, ternyata hujannya sudah terang, maka tidak boleh menjamak. Jadi jamaknya itu boleh ketika hujannya itu lama, sehingga sholat itu dari mulai takbiratul ihram sholat pertama sampai masuk ke sholat yang kedua itu masih hujan. Nah. Dan kemudian keringanan kebolehan untuk menjamak takdim di waktu hujan ini hanya berlaku di musola atau tempat sholat atau di masjid atau musola yang ma'a jama'atin yaji'u ilaiha min ba'id. Yang mana jamaahnya itu datangnya dari tempat jauh. Yang mana kalau mereka pulang kemudian balik lagi itu basah kuyup dan kotor bajunya. Maka ini nggak berlaku kalau misalkan di masjidnya rumah sakit, yang mana jamaahnya ya keluarga-keluarga pasien di situ. Kemudian apalagi masjidnya tuh nyambung, ada koridornya yang ada atapnya, nyambung antara bangunan utama dengan masjid, sehingga orang kalau dari kamar pasien ke masjid itu tidak perlu pakai payung dan nggak kena hujan. Nah, ini nggak berlaku. Nah, jadi keringanan menjamak takdim di waktu hujan itu hanya berlaku pertama tadi kalau hujannya lama, deras, kemudian yang kedua jamaahnya itu dari jauh. Yang kalau misalkan mereka balik lagi ya ke tempat istirahatnya, kemudian masuk waktu asar dia ke masjid lagi, itu pakaiannya kotor dan basah kuyup. Nah. Wa min ghairi satirin yuhmihi minha. Tidak ada payung, tidak ada yang menaungi selama perjalanan sehingga dia itu bisa kotor badannya, kemudian basah kuyup. Nah, wa amma man jaa bi sayyaratin masalan. Adapun orang yang datang dengan mobil misalkan. Wa kanat qaribatun min darhi, atau dekat dari rumahnya. Falam yata'adzab bi usulihi ilaiha fa innahu la yujma'. Yang mana dia itu tidak merasa terganggu, datang-datang meskipun hujan, maka ini tidak dijamak. Jadi jamaknya itu berlaku hanya ketika kondisi memang dia mengalami kesukaran kalau misalkan bolak-balik ke masjid dalam keadaan hujan.
Nah, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan sholat Jumat di pekan berikutnya. Nah, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau kepada pengurus Qalbun Salim. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada perkataan yang menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.